الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah kaum muslimin sedang salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Di pagi yang cerah ini, marilah kita sama-sama memuji Allah. Marilah kita sama-sama bertasbih kepada Allah dan bertakbir kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak lupa juga kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala atas seluruh karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sunnah. Dengan Islam kita mendapat ridho Allah, dengan sunnah dan tuntunan Nabi ibadah kita menjadi benar dan diterima Allah Ta'ala. Dan kita juga harus mensyukuri nikmat atas nikmat waktu luang yang Allah berikan, sehingga di pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dan di waktu yang mulia. Syukur kita kepada Allah juga atas nikmat hidup, karena hidup ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Banyak saudara kita yang Allah panggil lebih dahulu, andaikan ditanyakan kepadanya apa yang kau inginkan, maka mereka akan meminta dihidupkan kembali untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, laula akhartani ila ajalin qaribin la asaddaqa wa akum minas salihin. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terkirimkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istrinya, dan keturunannya, seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali, seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin sedang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini disebut dengan hari raya karena seluruh kaum muslimin merayakannya. Hari ini pun disebut dengan hari Id karena berulang setiap tahun. Tahun lalu dia datang, tahun ini dia pun datang, dan tahun depan pun dia akan datang kembali. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita akan berjumpa dengannya di tahun yang akan datang? Bisa jadi sholat Id ini adalah sholat Id yang terakhir bagi kita. Bisa jadi mendengarkan khutbah kali ini menjadi khutbah terakhir untuk kita. Dan bisa jadi kurban kita hari ini menjadi kurban yang terakhir kita persembahkan untuk Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberi kesempatan hidup untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya ingin hadir bersama, ingin datang, ingin berkurban untuk memuliakan hari yang mulia ini, hari yang besar ini. Namun apalah daya dan upaya, Allah cabut nikmat hidup dan sehat darinya. Banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya ingin hadir bersama kita melaksanakan sholat Idul Adha, namun apalah upaya dan daya, Allah cabut kesempatan dari dirinya.
Kita yang hadir saat ini melihat wajah saudara-saudara kita yang tahun lalu sholat bersama, hadir bersama, tapi saat ini tak lagi nampak bersama kita. Allah panggil lebih dulu sebelum kita jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Ada orang yang hari ini tak lagi bersama kita, orang yang paling berjasa dalam hidup ini, orang yang paling besar dan banyak pengorbanannya, orang yang rela mengorbankan segalanya, rela mengorbankan waktu, harta, tenaga, bahkan nyawa sekalipun. Itu semua baginya belum seberapa. Sampai saat ini, sampai detik ini, sampai usia kita sekarang ini, pengorbanannya masih kita rasakan dan masih kita harapkan. Orang tua telah berkorban, bahkan sejak kita belum dilahirkan. Mereka telah banyak mengorbankan segalanya demi kita. Mereka mengorbankan waktu yang seharusnya ia gunakan waktu itu untuk tidur nyenyak, namun habis buat menjaga kita, untuk memastikan kita masih hidup, untuk memastikan kita masih sehat sampai detik ini. Harta yang mereka korbankan tidak sedikit, puluhan juta, ratusan juta, tak terhitung jumlahnya. Andaikan uang itu ditabung, andaikan uang itu dikumpulkan, maka mereka telah berangkat umroh berkali-kali, telah berangkat haji. Namun semua itu mereka korbankan demi anaknya. Mereka mengorbankan tenaga yang membuat mereka hampir celaka, siang malam kerja tanpa henti. Kadang sakit pun akan mereka pura-pura, kadang sakit pun akan pura-pura sehat agar bisa bekerja, agar anak-anak hidup enak berkecukupan, uang belanja tercukupi, uang sekolah terpenuhi, uang jajan bisa dikirimkan. Namun saat ini tak sedikit anak-anak yang pura-pura sakit agar bisa bolos sekolah. Lupakah engkau wahai anakku atas jasa ayahmu? Mereka pura-pura sehat agar engkau bisa sekolah, tapi engkau pura-pura sakit agar bisa bolos sekolah. Tak hanya itu, mereka rela dan sanggup untuk mengorbankan nyawanya demi agar kita tumbuh dewasa, demi agar kita bisa makan enak, makan bergizi. Bahkan mereka sendiri menahan lapar dan dahaga. Itu semua tidak sekali, tidak pula dua kali. Itu semua mereka lakukan berkali-kali. Mereka seolah-olah telah makan, namun sejatinya mereka belum makan. Mempersilahkan kita minum, namun mereka belum minum. Mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka menahan dahaga. Wahai anakku, wahai sahabatku, lupakah kau hari itu? Pengorbanan mereka luar biasa. Pengorbanan mereka luar biasa banyaknya, luar biasa besarnya. Lihatlah baik-baik ayah ibumu. Kulitnya yang dulu halus, kini sudah keriput. Giginya yang dahulu berbaris rapi, kini terlepas satu demi satu. Tenaganya yang dahulu kuat, kini sudah lemah. Berdiri pun tak sanggup lagi, berdiri pun tak mampu lagi. Harus dibantu, harus dipapah, harus digendong. Itu tandanya mereka sudah di ujung usia. Tidak lama lagi mereka bersama kita, tidak lama lagi mereka bisa mendoakan kita. Sebelum itu terjadi, berbaktilah, berbuat baiklah, balaslah semua jasa dan pengorbanan mereka. Jangan sampai kau ucapkan satu kata pun yang membuat mereka sedih. Jangan sampai kau ucapkan kata-kata yang membuat mereka gelisah. Namun pada hari ini kita jumpai dan kita temui seorang anak yang tidak peduli dengan orang tuanya, seorang anak yang membiarkan ayah ibunya telantar di jalanan, seorang anak yang membiarkan mereka bekerja berat di usia senja. Bahkan ada seorang anak yang kejam, membuang orang tuanya sendiri ke panti asuhan, ke panti jompo, atau dititipkan kepada orang lain. Wahai saudaraku, inikah balasanmu kepada mereka? Jangankan harta yang kau bagikan, doa pun jarang kau panjatkan untuk mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak seorang anak yang masih bingung, siapakah yang harus didahulukan, ibunya ataukah istrinya, ayahnya ataukah suaminya. Wahai anakku, ketahuilah, kewajibanmu hanya berbakti kepada orang tua. Perkara orang tuamu berbeda agama, tetap wajib berbakti, tetap wajib mendoakan petunjuk dan hidayah. Karena akan datang suatu masa, suatu hari, suatu saat nanti, saat wajah itu tak lagi tampak, saat wajah itu tak lagi terlihat. Wajah layu itu kini tiada, wajah pucat itu tak lagi bisa kita sentuh untuk selamanya. Canda tawanya telah hilang, kenang-kenangan itu hanya tinggal di pelupuk mata. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau beliau masih hidup hari ini, kembali dari tempat ini, ciumlah tangannya, rangkullah tubuhnya,
lihat baik-baik wajah itu, perhatikan dengan seksama wajah itu. Itulah manusia yang paling besar dan banyak pengorbanannya untukmu. Dan yang tidak ada seorang pun yang tahu tahun depan masih ada atau telah Allah panggil untuk selamanya. Tapi barangkali banyak di antara kita yang tak lagi berjumpa dengan bundanya, tak lagi melihat ibunya, tak lagi mendengar suaranya. Apa yang bisa kita ucapkan di hari yang mulia ini untuk bunda kita atas pengorbanannya? Maka ucapkanlah, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Allahumma ighfir laha warhamha, Allahumma ighfir laha warhamha. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim yang mulia beserta istri dan anak-anaknya. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah yang punya ayah kafir, pembuat berhala, penjual berhala, penyembah berhala. Namun beliau selalu berdoa untuk ayahnya, salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi, wahai ayahku, semoga engkau Allah selamatkan dan Allah ampuni dosa-dosamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ibadah kurban ini sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Wahai Nabi Adam, wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu kisah kedua putra Nabi Adam menurut yang sebenar-benarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satu dari mereka dan ditolak dari yang lain. Lalu ibadah kurban berlanjut kepada Nabi Ibrahim, lalu dilanjutkan lagi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada kita hari ini. Namun kenapa ketika bercerita ibadah kurban, namun kenapa ketika bercerita ibadah kurban selalu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Apa hikmah yang bisa kita petik? Apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah ibadah kurban mengingatkan kepada kita bagaimana dahulu ada manusia yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah beli geral Khalilur Rahman, namun justru mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Tapi satu hal yang harus kita ingat, orang yang dicintai Allah, orang yang disayangi Allah selalu diuji dan diuji. Semakin dicintai, semakin disayangi, semakin berat ujiannya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji dengan orang tua yang kufur, yang berbeda akidah, berbeda agama, berbeda manhaj. Ia bernama Azar, yang bekerja membuat patung, lalu menyembahnya dan menjualnya. Nabi Ibrahim ajak ayahnya untuk masuk Islam, untuk menyembah Allah Ta'ala. Dakwahnya kandas dan ditolak mentah-mentah. Lalu Ibrahim hijrah ke Palestina. Nabi Ibrahim selamat dari ujian ayah. Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Nabi Ibrahim diuji dengan umat yang kufur. Diajak menyembah Allah, tapi umatnya menolak dan membakarnya hidup-hidup. Lalu Allah selamatkan. Allah berfirman, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari ujian umat, selamat dari ujian ayah. Apakah selesai? Tidak berhenti sampai di sini. Nabi Ibrahim diuji dengan pernikahan, diuji dengan tidak punya keturunan hampir 80 tahun. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi suami istri. Mungkin di antara kita ada yang merasakan betapa beratnya ujian Allah atas terlambat datangnya keturunan. Apakah selesai juga sampai di sini? Belum selesai sampai di sini. Allah masih uji dengan harus berpisah dengan anak istri di tempat yang jauh, di tempat yang gersang, di tempat yang tandus. Padahal saat itu sang anak masih bayi. Lalu ketika sang bayi tumbuh menjadi remaja, turunlah perintah untuk mengorbankan anak satu-satunya. Harus menyembelih anak yang ditunggu 80 tahun dengan tangannya sendiri. Ketahuilah Allah berfirman, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Hikmah kedua yang bisa kita ambil adalah
kurban untuk berbagi kepada sesama, untuk berbagi kepada orang lain. Agama Islam yang mulia ini tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Rabb-nya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sebab kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, melalui syariat kurban ini, Allah mengajarkan kepada kita untuk peduli, untuk berbagi. Ibadah kurban adalah ibadah yang mulia. Maka bagi siapapun yang mampu berkurban, hendaknya berkurban. Boleh dengan unta, boleh dengan sapi, boleh pula dengan kambing dan domba. Bahkan ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa sahabat Nabi ada yang bersedekah ketika hari raya Idul Adha dengan membeli ayam lalu dipotong, lalu dimasak, lalu dibagikan kepada tetangga. Mereka adalah Bilal, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Ada yang berkurban dengan membeli daging di pasar lalu membagikannya. Namun yang menjadi catatan, ini bukan dalil yang membolehkan kurban dengan ayam atau kurban dengan cara membeli daging lalu dibagikan. Sahabat hanya mengajarkan kepada kita untuk menghormati hari raya kurban dengan bersedekah semampu kita. Karena tujuan kurban untuk berbagi ke sesama, menghilangkan keserakahan dan tamak pada jiwa, maka tak heran ada sahabat Nabi yang bersedekah dengan ayam atau hanya membeli beberapa kilogram daging di pasar lalu dibagi-bagi ketika hari raya Idul Adha. Itu karena kemampuan mereka, itulah kesanggupan mereka. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya, beribadahlah kepada Allah semampu kalian. Kita lihat di masyarakat sekarang, kalau tidak mampu, tidak berkurban, sama sekali tidak berkurban, tidak pula bersedekah. Ini adalah keyakinan yang keliru, ini adalah pemahaman yang keliru. Dalam kaidah usul fikih disebutkan satu kaidah, yaitu mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak kau dapatkan seluruhnya, apa yang tidak bisa kau dapatkan seluruhnya, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Maka aplikasinya adalah, jika tidak bisa berkurban dengan sapi, maka berkurbanlah dengan kambing. Jika tidak bisa dengan kambing, maka berkurbanlah dengan kambing yang murah. Berkurbanlah sebisamu, karena firman Allah surat Al-Kautsar mewajibkan kurban seperti mewajibkan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang Allah lapangkan rizkinya namun tidak berkurban, maka jangan dekat dengan masjid kami, jangan dekat-dekat dengan musola kami. Ancaman tegas dari Nabi Muhammad SAW kepada siapapun yang Allah lapangkan rizkinya namun tidak berkurban dan tidak pula bersedekah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Marilah kita bersama-sama menutup khutbah kali ini dengan doa khusyuk dan menghadirkan niat serta mengaminkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih ya Allah, Engkau masih menyayangi kami, mencintai kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa menghadiri sholat Idul Adha secara berjamaah. Ya Allah, di pagi yang cerah ini kami mengangkat tangan kami yang penuh dosa. Sebenarnya kami malu, namun ke siapa lagi kami harus memohon selain kepadamu. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami memohon ampunan atas dosa-dosa kami, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan dan dari dosa yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampunilah dosa yang dilakukan oleh tangan kami dari menyentuh yang haram, dari mengambil yang haram. Ya Allah, ya Rahman,
ampunilah dosa yang dilakukan oleh mata kami dari melihat yang haram, dari memandang yang haram. Ya Allah, ampunilah dosa yang dilakukan oleh telinga kami dari mendengar gibah dan namimah. Ya Allah, ampunilah dosa yang dilakukan oleh lisan kami dari berdusta, dari ingkar janji, dari melukai hati orang lain, dari merendahkan orang lain. Bahkan mulut kami sering menggibah, mulut kami sering namimah dan adu domba. Ya Allah, ampuni dosa perut kami dari memakan makanan dan meminum minuman yang haram, dari makanan dan minuman yang subhat. Ya Allah, ampuni dosa kaki kami dari melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, di pagi ini jangan pisahkan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau wafatkan kami ya Allah sebelum Engkau ampuni kami. Ya Allah, masalah kami silih berganti berdatangan. Mungkin karena banyaknya dosa kami yang belum Engkau ampuni ya Allah. Terlalu banyak dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami yakin sebanyak apapun dosa kami, ampunanmu lebih banyak dari dosa kami. Ya Allah, kami yakin sebanyak apapun dosa kami, ampunanmu dan maafmu lebih luas dan lebih besar dari dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami kepada orang tua kami. Jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya, maka maafkanlah ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang pernah berbuat sedih, ada yang pernah membuat sedih hati orang tuanya, maka ampunilah dia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jika di antara kami ada yang pernah durhaka, ada yang pernah tidak taat kepada orang tuanya, maafkanlah ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Kami belum bisa mencontoh Nabi Ismail dalam berbakti kepada orang tuanya, tapi kami berjanji ya Allah akan selalu memperbaiki diri. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Kami belum bisa mencontoh Nabi Ibrahim dalam berkorban dalam semua hal, tapi kami berjanji ya Allah akan selalu memperbaiki diri. Kami mohon ya Allah untuk orang tua kami yang masih hidup, bahagiakan sisa hari-hari orang tua kami ya Allah. Berilah kesehatan jasmani dan rohaninya ya Allah. Panjangkanlah umurnya ya Allah, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk orang tua kami yang telah wafat, ampunilah dosanya, ampunilah kesalahannya, lapangkan alam kuburnya, dan masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami nanti untuk bersama orang tua kami di surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih untuk hari ini yang masih Engkau berikan kesempatan kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tumbuhkanlah kepada kami kesabaran sebagaimana sabaran yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya Allah, hilangkanlah sifat memiliki pada harta yang telah Kau titipkan pada keluarga, pada semua hal dalam hidup ini. Ya Allah, tanamkanlah ke hati kami keikhlasan pada harta, pada keluarga. Jika suatu saat nanti Engkau ambil, berikanlah kepada kami kesabaran ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah pada hati kami rasa syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami sepanjang tahun ini. Terimalah salat kami, terimalah baca Quran kami, terimalah puasa kami. Ya Allah, kami belum berhaji, izinkanlah kami suatu saat nanti ya Allah untuk memenuhi panggilan ke tanah suci. Ya Allah, mudahkanlah santri kami untuk menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi-Mu. Ya Allah yang maha memudahkan, mudahkanlah santri kami dalam menghafal Quran dan menghafal hadis. Ya Allah, jagalah pondok kami, jagalah ustadz dan ustazah kami, jagalah guru-guru kami, jagalah dan lindungilah santri-santri kami dari mara bahaya dan malapetaka.
Ya Allah, jagalah pondok kami, jagalah ustadz dan ustazah kami, jagalah guru-guru kami, jaga dan lindungilah santri-santri kami dari mara bahaya dan malapetaka. Ya Allah, jagalah saudara-saudara kami di Palestina yang hari ini sedang berjuang. Berikanlah kesabaran, berikanlah pertolongan, berikanlah kemenangan kepada mujahid yang tengah bertarung di medan perang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.